Halo semua, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Afrika Selatan. Afrika Selatan negara dengan sejarah panjang perjuangan melawan diskriminasi ras. Meskipun apartheid telah berakhir selama 3 dekade, demokratisasi di negara ini masih menghadapi tantangan yang kompleks. Untuk pembahasan pertama masuk dalam kategori apa demokrasi Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara demokrasi konstitusional sejak berakhirnya apartheid pada tahun 1994. Negara ini telah dianggap secara global sebagai pendukung hak asasi manusia dan pemimpin di benua Afrika. Lalu selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan dan kepartaian di Afrika Selatan? Sistem pemerintahan Afrika Selatan adalah parlementer, di mana presiden terpilih melalui majelis legislatif utama parlemen bikameral Afrika Selatan, sekaligus memilih presiden untuk menjabat bersamaan dengan masa jabatan 5 tahunnya. Parlemen dapat memberikan suara untuk mengganti presiden kapan saja, dan presiden dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan masing-masing 5 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh komposisi etnis dan agama terhadap demokratisasi di Afrika Selatan? Afrika Selatan telah mengalami transformasi demokratis yang signifikan melalui konstitusi yang secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin hak politik yang setara bagi seluruh warga negara dewasa tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Kemajuan ini tercermin dalam keterwakilan perempuan yang mencapai 45% kursi di Majelis Nasional. Hal ini menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender dalam ranah politik. Negara ini juga dikenal memiliki kerangka hukum yang sangat progresif untuk komunitas LGBT dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam praktik demokratisasi karena diskriminasi dan ancaman kekerasan yang berkelanjutan sering membuat kelompok LGBT merasa tidak aman untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hal ini mengilustrasikan kesenjangan yang masih ada antara jaminan konstitusional dan realitas sosial dalam proses demokratisasi di Afrika Selatan. Pertanyaan selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemilu terakhir di Afrika Selatan. Pemilihan umum terakhir di Afrika Selatan pada Mei 2024 menandai perubahan signifikan dalam landscape politik negara tersebut, di mana partai berkuasa African National Congress untuk pertama kalinya kehilangan mayoritas absolutnya dan terpaksa membentuk pemerintahan koalisi dengan rival utamanya Aliansi Demokratik. Meskipun ada kontroversi dari partai MK, pimpinan mantan Presiden Jacob Zuma yang menuduh terjadinya penyimpangan, namun gagal membuktikannya, sehingga pemilu tersebut tetap dianggap bebas dan adil oleh badan-badan pemantau lokal dan internasional. Pertanyaan kelima, bagaimana gerakan sosial mempengaruhi demokrasi di Afrika Selatan? Gerakan sosial memiliki sejarah panjang dalam membentuk politik Afrika Selatan, dimulai dari perjuangan anti-apartheid yang mengarah pada transisi demokratis pada tahun 1994. Gerakan Feesmustval dimulai pada Oktober 2015 ketika mahasiswa di seluruh negeri memprotes kenaikan biaya kuliah. Dengan slogan pendidikan gratis dalam masa hidup, gerakan ini menyoroti ketidakadilan sistem pendidikan tinggi. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana analisis terhadap pelaksanaan pemilu di Afrika Selatan? Pemilu pada tahun 2019 di Afrika Selatan berjalan relatif lancar secara prosedural, namun menyimpan beberapa tantangan substantif bagi demokrasi negara ini. Pemilu Afrika Selatan mencerminkan paradoks demokrasi elektoral yang belum sepenuhnya transformatif. Produsernya berjalan baik, tetapi substansinya masih perlu diperkuat untuk benar-benar mewujudkan visi masyarakat yang adil dan setara yang diperjuangkan dalam gerakan anti-apartheid. Afrika Selatan menunjukkan bahwa perjalanan demokratisasi merupakan proses yang panjang, yang membutuhkan lebih dari sekedar proses pemilu yang bebas dan adil. Termasuk juga keadilan sosial, ekonomi, dan partisipasi warga negara.